Jelang aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, Jakarta Pusat, polisi mengamankan 21 orang yang diduga hendak memicu kericuhan. Dari tangan mereka, polisi menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi membahayakan, mulai dari petasan, flare, hingga botol yang diduga disiapkan sebagai pemicu atau pemantik bom Molotov. Pengamanan dilakukan pada Selasa, 18 Agustus 2026, ketika aksi mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI dijadwalkan berlangsung di Bundaran HI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan 21 orang tersebut diamankan oleh tim Preventive Strike dan Preemptive Education Polda Metro Jaya. Mereka kemudian dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Budi, polisi mengamankan mereka karena membawa barang-barang yang dinilai dapat membahayakan peserta aksi, petugas keamanan, maupun masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi. Polisi juga menemukan petasan dan flare, serta botol yang diduga telah dipersiapkan untuk digunakan sebagai pemicu atau pemantik bom Molotov. Namun, penting dicatat, 21 orang tersebut masih berstatus diamankan dan diperiksa. Polisi masih melakukan pendalaman mengenai dugaan keterlibatan mereka dan tujuan membawa barang-barang tersebut. Budi Hermanto menyebut polisi menduga mereka bukan bagian dari kelompok mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Menurut dia, orang-orang yang membawa barang berbahaya atau berupaya mengganggu jalannya demonstrasi diduga datang untuk menciptakan konflik antara peserta aksi dan petugas keamanan. Dengan demikian, polisi berupaya memisahkan antara aksi penyampaian pendapat mahasiswa dengan dugaan kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan. Hal ini menjadi penting karena aksi BEM UI sendiri membawa sejumlah tuntutan politik dan sosial. BEM UI menggelar aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan sehari setelah Indonesia memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahasiswa membawa 8 tuntutan, diantaranya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi proyek strategis nasional, penghentian program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih, penguatan otonomi daerah, penanganan bencana, serta kritik terhadap tindakan represif dan intervensi aparat di ruang sipil. Artinya, secara substansi, aksi tersebut memang dirancang sebagai ruang penyampaian kritik terhadap pemerintah. Namun kehadiran orang-orang yang diduga membawa benda berbahaya berpotensi mengubah wajah aksi. Demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi bisa berubah menjadi persoalan keamanan apabila terjadi bentrokan. Inilah yang menjadi kekhawatiran aparat. Budi Hermanto menjelaskan, polisi menduga tujuan kelompok yang diamankan tersebut adalah menciptakan konflik antara petugas dan peserta aksi. Karena itu, pengamanan dilakukan sebelum aksi berlangsung. Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan preventif yang diterapkan Polda Metro Jaya untuk mencegah gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi kerusuhan. Pengamanan aksi di Jakarta pada hari yang sama memang dilakukan dalam skala besar. Polda Metro Jaya menyiapkan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan berbagai kegiatan masyarakat dan aksi penyampaian pendapat. Personel tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres jajaran, TNI, serta personel bantuan dari Mabes Polri. Pengamanan tidak hanya difokuskan di Bundaran HI. Pada hari yang sama terdapat sejumlah kegiatan dan aksi penyampaian pendapat di berbagai wilayah Jakarta. Karena itu, aparat juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Bagi masyarakat, situasi tersebut berarti aktivitas di sejumlah ruas jalan Jakarta berpotensi mengalami perubahan, terutama di sekitar kawasan yang menjadi titik konsentrasi massa. Namun persoalan utama bukan hanya kemacetan, perhatian terbesar justru tertuju pada bagaimana aksi mahasiswa berlangsung tanpa berubah menjadi kerusuhan. Barang-barang yang ditemukan polisi menjadi bagian penting dari pemeriksaan terhadap 21 orang tersebut. Petasan dan flare memang dapat digunakan dalam kegiatan demonstrasi. Namun polisi menilai keberadaan botol yang diduga disiapkan sebagai pemicu atau pemantik bom Molotov memiliki potensi bahaya yang lebih serius. Karena itu, barang tersebut diamankan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Polisi kini perlu mendalami dari mana barang-barang itu diperoleh, untuk apa dibawa, dan apakah benar berkaitan dengan rencana untuk membuat kerusuhan. Pertanyaan tersebut penting karena status hukum 21 orang yang diamankan belum otomatis berarti mereka terbukti melakukan tindak pidana. Pemeriksaan masih berlangsung. Dengan demikian, informasi mengenai dugaan rencana kerusuhan juga harus ditempatkan sebagai dugaan polisi yang masih didalami, bukan kesimpulan hukum final. Di sisi lain, aksi mahasiswa tetap memiliki substansi politik yang perlu diperhatikan. BEM UI turun ke jalan membawa kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka ingin memperdebatkan kembali makna kemerdekaan setelah 81 tahun Indonesia merdeka. Karena itu, muncul persoalan penting.
Bagaimana menjaga agar aksi tetap berjalan sebagai ruang demokrasi, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memicu kekerasan? Pertanyaan tersebut menjadi penting bagi mahasiswa maupun aparat. Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Aparat memiliki kewajiban menjaga keamanan peserta aksi dan masyarakat. Keduanya seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua pihak yang selalu berhadap-hadapan. Justru keamanan diperlukan agar kebebasan menyampaikan pendapat dapat berlangsung. Namun sebaliknya, pengamanan juga harus tetap proporsional agar tidak mengganggu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Disinilah penanganan terhadap 21 orang tersebut menjadi sorotan. Jika mereka memang tidak terkait dengan kelompok mahasiswa dan benar-benar berniat memicu kerusuhan, pengamanan sebelum aksi dapat mencegah persoalan yang lebih besar. Tetapi proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan bukti. Dugaan harus dibuktikan. Barang yang disita harus diperiksa, dan keterlibatan masing-masing orang harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Ya, demonstrasi dalam jumlah besar selalu memiliki dinamika yang kompleks, ketika massa berkumpul dalam jumlah besar. Identifikasi setiap orang di lapangan menjadi lebih sulit. Situasi tersebut dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk masuk ke tengah massa. Jika kemudian terjadi kericuhan, publik bisa kesulitan membedakan siapa yang benar-benar menyampaikan aspirasi dan siapa yang sengaja memprovokasi. Inilah alasan polisi menyebut 21 orang tersebut diduga bukan bagian dari mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Budi Hermanto menyampaikan bahwa pola membawa benda berbahaya untuk mengganggu aksi biasanya tidak menunjukkan afiliasi dengan kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Namun dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian. Sementara bagi mahasiswa, situasi ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus memastikan aksi berlangsung tertib agar substansi tuntutan tidak tenggelam oleh kerusuhan. Sebab jika demonstrasi berubah menjadi bentrokan, perhatian publik dapat beralih. Dari 8 tuntutan mahasiswa menjadi persoalan keamanan, dari kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi pemberitaan mengenai kericuhan. Dan pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan mahasiswa dapat kehilangan ruang.